Halo semuanya, perkenalkan saya Judith Novelty dari kelas 10 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat isi dari hasil karya tulis saya yang berjudul Pergumulanku Bersama Dia. Hidup berjalan bersama Tuhan. Bagaimana itu? Hidup berjalan bersama Tuhan, bukankah seharusnya semua itu akan berjalan dengan mudah? Namun, mengapa jadi seperti ini? Seringkali aku mendengar bahwa dalam hidup kita harus menjalani segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, Tuhan kita. Dulu saat aku mendengar kalimat tersebut, aku berpikir bahwa, wah, hidupku pasti akan menjadi luar biasa kalau aku jalani bersama-sama dengan Dia. Namun, aku memandang hal tersebut dengan sudut pandang duniawi, di mana aku berpikir bahwa hidup yang luar biasa itu adalah ketika semua keinginan, permohonan dalam hidupku itu dikabulkan olehnya. Namun ternyata semua itu salah. Aku sadar bahwa semua itu tidak seperti yang aku pikirkan. Hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan benar-benar sulit dan tidak terduga. Awal perjalananku. Semua ini dimulai sejak aku merantau. Era di mana aku tidak tinggal bersama kedua orang tuaku dan adik-adikku. Aku memutuskan untuk melanjutkan studiku di Ecumene Christian High School, Jakarta Utara, dan tinggal di asrama mulai Juli 2023 sampai 3 tahun berikutnya. Menurutku, perjalanan hidupku sekarang ini sangatlah berat. Ya, mungkin terdengar lebay, namun itulah yang aku rasakan. Dilanda oleh rasa kesepian, pergumulan, ketidakpuasan, rindu, kekosongan, dan stres yang aku rasakan setiap harinya, berhasil membuatku hidup seperti orang yang tidak normal. Ada satu titik di mana aku merasa sangat lelah dan merasakan kesedihan yang sangat dalam di dalam hatiku. Setiap malam, yang aku bisa lakukan hanyalah menangis dan berdoa. Perjalanan yang aku tempuh selama hampir 6 bulan ini ternyata cukup menimbulkan luka dan kesedihan yang dalam di hatiku. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupku belakangan ini memberiku banyak sekali pelajaran penting dalam hidup. Akhir-akhir ini, aku banyak menghabiskan waktuku dengan berbincang-bincang dengan Tuhan. Aku merasa bahwa semenjak di sini, aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada tempat untuk aku bisa mengistirahatkan diriku. Aku bingung, aku kehilangan arah, aku tidak tahu aku akan menjadi orang yang seperti apa di masa yang akan datang. Semua hal yang aku hadapi hari-hari ini cukup membuat aku merasa seperti orang gila yang sedang mencari kewarasannya. Tapi dengan adanya hal ini, justru aku jadi mengerti bahwa aku tidak bisa hidup mengandalkan manusia. Hanyalah Tuhan yang bisa kuandalkan. I realize that I have to be independent, not dependent. Aku berpikir bahwa jika aku tidak merasakan, mengalami, melewati, dan menyelesaikan proses hidup yang seperti ini di usia yang sedini ini, mungkin aku tidak bisa menjadi orang yang dewasa sekarang. Mungkin aku masih belum bisa mengontrol emosi dan bicaraku. Mungkin aku tidak bisa menjadi contoh bagi sesamaku dan yang akan sangat disayangkan. Mungkin ke depannya aku bisa menjadi orang yang tidak teratur dan rusak oleh dunia. Semua pergumulan yang aku sudah lalui dan sedang aku lewati ini mungkin sedikit membuatku gila. Namun, aku tahu bahwa setiap pergumulan ini hadir untuk tidak membuatku menjadi orang yang tidak waras di masa depan. Setiap proses, setiap pergumulan, pasti Tuhan izinkan untuk memproses aku menjadi anaknya yang lebih baik lagi. Aku tahu bahwa semua hal ini terjadi oleh karena kasih-Nya terhadap diriku. Aku akan lalui semua pergumulan ini bersama-sama dengan Dia yang senantiasa setia di sisiku. Dan dengan dukungan dari kedua orang tuaku yang juga merupakan alatnya dalam memproses hidupku. Yang aku rasakan adalah, tanpa adanya proses dan pergumulan yang seperti ini, aku tidak akan bisa melihat betapa besar kasih Allah dalam hidupku.
Ketika aku merasa sedih dan lelah oleh setiap pergumulanku, aku selalu teringat dengan apa yang mamaku sering katakan untuk menguatkanku. Permata itu perlu mengalami proses yang kompleks, panjang, dan tidak enak sampai akhirnya cahayanya dapat bersinar. Mama juga sering bilang, nikmati saja setiap prosesnya. Tuhan itu pengen bisa nunjukin kekuasaannya, kasihnya, dan kesetiaannya lewat ini semua. Pasti suatu saat kamu akan sangat terkagum-kagum dan terpesona melihat semua pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Aku percaya bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupku, baik itu suatu hal yang buruk ataupun yang baik, pasti akan mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita dan terus menyertai kita sampai akhir proses hidup kita. Emmanuel, God is always with us. Aku dapat melihat dan merasakan kasih setiamu lewat setiap pergumulan dalam hidupku. Baiklah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil karya tulis saya, pergumulanku bersama dia. Saya harap kisah ini dapat memberkati kalian semua. Terima kasih. God bless you.